Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Berulang Jumat kita sudah berkumpul di masjid ini. Mungkin sudah beberapa kali Jumat, bermacam-macam dan bervariasi karena umur kita berbeda yang berkumpul di masjid ini. Namun pertanyaannya hadirin, apakah rasa iman kepada Allah sudah menambah atau masih biasa-biasa saja atau malah berkurang? Ada sebuah ungkapan, kalau hari sekarang sama dengan hari besok, hari yang kemarin, maka kita sedang rugi. Sedangkan kalau hari sekarang dengan yang kemarin lebih parah, maka kita telah hancur. Tetapi kalau kita lebih baik daripada yang kemarin, maka kita adalah orang beruntung. Jadi yang diharapkan di Jumat ini, Jumat berikutnya, harus kita menjadi orang yang beruntung. Bagaimana menjadi orang beruntung? Maka Allah tegaskan, dan ini sering dipanggil setiap waktu salat, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kalau kita mau beruntung, maka jadilah orang yang salat. Laksanakanlah salat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tapi panggilan salat ini terkhusus bagi salat Jumat. Ini dipanggil bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan tentang iman sekarang, ini harus kita tanamkan ke hati kita yang paling dalam, bahwasanya kita harus percaya bahwasanya dalam kehidupan ini kita tak bisa mengatur alam semesta, karena alam semesta yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara berpikirnya orang beriman, bahkan cara berbicaranya orang beriman, harus yang dikedepankan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang beriman itu mengatakan la ilaha illallah, maka dia telah berkata tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang kuasa selain Allah, tidak ada yang memberi rezeki selain Allah, tidak ada yang memberi kehidupan selain Allah. Katakan la ilaha illallah. Orang beriman ini harus seperti itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, terkadang sekarang ini orang yang beriman kepada Allah berbicaranya saja sudah tak mencerminkan orang beriman. Kalau saya tak bekerja, kalau saya tinggalkan pekerjaan saya untuk sholat, saya tidak akan hidup. Subhanallah. Kalau saya tidak bekerja, siapa yang akan menanggung rezeki istri saya? Sudah miskin. Kalau kaya mungkin agak-agak mendingan. Tapi meskipun kaya hadirin, sekaya apa Anda dengan Nabiullah Sulaiman alaihi salam? Nabi Sulaiman pernah minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaannya itu. Seperti apa kekayaannya Nabi Sulaiman, Ustaz? Dikisahkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah di Quran surah Sad, Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi ufirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, aku mohon kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh orang sebelum saya,
dan tidak akan pernah lagi ada orang sekaya saya. Jadi mohon maaf, sekaya-kayanya kita, seorang kaya investor terkaya di dunia ini yang bernama Warren Buffett kalau tidak salah. Itu kalau dibandingkan dengan kekayaan Nabiullah Sulaiman itu tidak ada apa-apanya. Tapi pernah dengan kekayaannya Nabiullah Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta izin kepada Allah, "Ya Allah, izinkan satu hari saya menanggung rezeki makhlukmu. Satu hari saja." Oleh Allah dijawab, "Sulaiman, kalau kamu ingin menanggung rezeki makhluk saya, silahkan mulai dari lautan dulu." Akhirnya Nabi Sulaiman datang ke tepi pantai. Dibawalah makanan yang banyak. Dipanggillah ikan di sana. "Wahai ikan, kumpul di sini. Hari ini yang akan menanggung rezeki kalian adalah saya, Sulaiman, raja yang paling kaya." Ternyata Nabiullah Sulaiman, keluarlah satu ikan. Tak banyak yang keluar. Satu ikan keluar, dilemparkan makanan yang banyak itu. Dimakanlah oleh satu ikan ini. Setelah habis makanannya, ikan ini berkata, "Ya Sulaiman, aku masih lapar." Manggil Nabi Sulaiman, "Wahai bala tentaraku, ambilkan lagi dari kerajaan saya." Dilemparkanlah oleh Nabi Sulaiman. Dimakan oleh semua ikan. Dimakan oleh satu ikan ini. Kemudian ikan ini berkata, "Ya Sulaiman, saya masih lapar." Diambilkan ketiga kalinya sampai terkuras habis persediaan makanan di singgasana Sulaiman, di kerajaan Sulaiman. Kemudian ini ikan masih berkata, "Ya Sulaiman, aku masih lapar." Kemudian kata Sulaiman, "Wahai ikan, kamu ini ikan apa? Kalau mungkin di Indonesia ini, jangan-jangan ini ikan siluman. Kok sudah makan banyak tapi masih lapar?" Katanya Sulaiman, "Sudah persediaan makan, sudah habis." Katanya ikan tadi, "Ya Sulaiman, kau harus bertanggung jawab. Gara-gara ucapanmu itu, kamu ingin menanggung rezeki saya. Semenjak saya jadi ikan, baru hari ini saya merasakan kelaparan gara-gara ucapanmu tadi." Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang memberi rezeki bukan kita, hadirin. Yang memberi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah kuasa, makhluknya tak kuasa. Allah kuasa, selain Dia dikuasai. Ini harus yakin keimanan kita. Allah pemberi rezeki, selain Allah diberi rezeki. Jangan sombong, jangan angkuh. Dikarenakan kita pintar logika kita merasa bahwasanya yang menanggung rezeki istri kita adalah kita. Tidak, hadirin. Itu Allah yang menanggung, tapi jalur kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada kecuali Allah. Tuhan itu tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini tidak ada, hadirin. Tapi yang ada hanya Allah. Alam semesta ini diadakan olehnya. Kita tak ada, hadirin. Tapi kita diadakan olehnya. Dan kita sebenarnya tak hidup. Tapi kita dihidupkan. Ustadz, bagaimana kalau saya tak bekerja? Saya akan mati. Mati di tangan Dia. Hayyun la yamut. Dia adalah adzat yang tak mati. Allah mampu menghidupkan makhluk tanpa makan. Allah mampu menghidupkan makhluk tanpa minum. Kita hidup bukan karena oksigen, tapi karena Allah, hadirin. Bayi dalam tabung, bayi dalam perut ibu masih belum kenal dengan oksigen, tapi Allah mampu menghidupkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Artinya apa? Selama kita punya Allah, maka kehidupan kita akan baik-baik saja. Makanya ketika Islam datang di jahiliyah, orang jahiliyah ini dari saking bodohnya, patung dia sembah. Bukan hanya menyembah kepada pekerjaan, tapi patung dia sembah. Makanan dia tak atur. Semua makanan yang haram tak kenal mereka. Minum khamr tak terhitung. Tapi ternyata hadirin, setelah mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan mengenal Allah Subhanahu wa taala mengalahkan nikmatnya minum khamr. Wahai orang yang beriman yang ada di Masjid Hikmah ini, yang mengaku bukan orang jahiliyah, yang mengaku bukan orang jahiliyah yang seperti di Mekah itu. Saya kasih kabar di Jumat ini. Orang jahiliyah di Mekah ketika sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan imannya mengalahkan kenikmatan maksiatnya.
Ayat larangan Homer tak turun di Mekah, hadirin. Ayat larangan Homer nanti turun di Madinah. Tapi ketika di Mekah, banyak orang-orang jahiliyah yang menurut kita jahiliyah sudah meninggalkan Homer karena saking menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di Jumat ini, kalau ibadah kita masih belum nikmat, ternyata kita kalah saing dengan orang-orang jahiliyah yang menurut kita orang bodoh. Kalau dibahasakan sederhananya, berarti kita yang merasa pintar, ternyata cara berpikir kita telah kalah saing dengan orang jahiliyah, yang mana ketika mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, pekerjaannya ditinggalkan, maksiatnya ditinggalkan ketika sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mari di Jumat ini kita ikrarkan la ilaha illallah. Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah ada meskipun kalimat ada itu tidak ada. Seluruh manusia mengatakan Allah itu tidak ada. Allah tetap ada, hadirin. Karena adanya Allah sebelum kalimat ada itu ada. Dan Allah akan tetap ada meskipun kalimat ada itu sudah tidak ada dari alam semesta ini. Dialah hayyun la yamut. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Saya tutup dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas. Hadis ini muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma la aisa illa aisul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, hadirin. Hadirin yang beriman, yang berkumpul di masjid ini, saya sampaikan kabar gembira. Kenapa kita dihidupkan oleh Allah? Lewat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda beliau, umur umatku tak jauh dari 60 sampai 70 tahun. Kenapa, hadirin? Karena Allah sayang kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini tempat Nabi Adam dihukum, hadirin. Dunia ini tempat Nabi Yusuf dibuang. Dunia ini tempat Nabi Yunus dimasukkan ke dalam perut ikan paus. Di dunia ini tempat Nabi Ibrahim dibakar. Dunia ini bukan tempat kita istirahat. Nanti istirahatnya kita di akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kata ulama, seandainya dibandingkan kehidupan dunia, kenikmatan dunia yang kita cari siang dan malam, sampai kita tak sempat untuk sholat berjamaah satu kali. Tak sempat. Kenapa? Karena kita sibuk mencari dunia. Subhanallah. Waktu subuh sudah ada di pasar. Malamnya terkadang tak sempat sholat tahajud. Tanpa sadar, kata ulama, coba sekali-kali pergi ke pantai. Masukkan jari kita ke pantai, angkatlah, hadirin. Yang ada di jari kita, itulah kenikmatan dunia. Sedangkan kenikmatan akhirat, itulah samudra yang masih terbentang luas. Jadi kalau kita bahagia dengan nikmat yang ada di dunia, kalau nanti dibandingkan dengan nikmat akhirat, itu tidak ada apa-apanya, hadirin. Saya sampaikan kabar untuk mengingatkan saudara saya yang ada di masjid ini, yang masih lalai untuk sholat. Insya Allah masyhur sudah hadis-hadis. Rasulullah bersabda, seandainya saya kumpulkan seluruh pemuda-pemuda, di waktu itu beliau bersabda, saya akan bakar rumah orang yang tak sholat berjamaah ke masjid. Artinya apa? Sholat berjamaah ke masjid ini, sholat 5 waktu, itu luar biasa pahalanya, habib. Bahkan saya kemarin membaca salah satu buku yang ditulis oleh orang Yahudi. Kata orang Yahudi ini, kami tak takut dengan bisnisnya orang Islam. Kami tak takut dengan senjatanya orang Islam. Dan kami tak takut dengan banyaknya orang Islam. Yang kami takutkan apabila sholat subuhnya sama dengan sholat Jumatnya. Mari kita mulai besok langsung. Sholat subuhnya sama dengan sholat Jumatnya. Ustaz, tidak bisa Ustaz. Sebenarnya bukan tidak bisa, hadirin. Tapi niat kita yang kurang. Kenapa kok sholat Jumat ini rame? Karena mulai dari tadi malam kita sudah persiapan. Besok hari Jumat saya harus sholat Jumat. Mari. Katanya Buya Hamka, beliau mengucapkan, kalau kalian ingin melihat orang Islam, lihatlah di sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Di situ banyak orang Islam, berkerumun orang Islam. Tapi kalian kalau mau lihat orang beriman, lihatlah sholat subuhnya di masjid.
Sungguh kata Rasulullah, sholat isya dan sholat subuh sangat berat bagi orang munafik. Ini bukan untuk menilai orang lain. Kalau kita berat ingin sholat subuh dan sholat Jumat, coba pegang hati kita. Jangan-jangan saya munafik. Astagfirullah, ya Allah, mohon ya Allah, mulai besok ya Allah, saya ingin sholat ke masjid ya. Saya ingin sholat ke masjid. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidi wa mawala. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau tadi kenikmatan akhirat, sedangkan sekarang kesengsaraan di akhirat. Tidak ada yang pasti dalam hidup ini kecuali mati, hadirin. Yang bekerja belum tentu kaya. Yang menabung belum tentu kaya. Kita diajarkan menabung pangkal kaya. Guru kita sering nabung tapi tak kaya-kaya. Bekerja pangkal kaya. Yang bekerja tak kaya-kaya. Karena rumus bekerja tidak mesti kaya. Yang pasti dalam hidup adalah mati. Orang yang hidup pasti mati. Kapanpun kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat malaikat maut. Sekarang pertanyaannya hadirin, mati itu satu kali, sedangkan hidup selamanya. Kalau kita mati, tidak akan ada hidup lagi, Pak. Tidak akan ada hidup lagi. Kita akan hidup selamanya. Kalau kita selama hidup di dunia berjuang. Berjuang kita. Sholat tepat waktu, tinggalkan maksiat, kita jaga betul, bersabar. Sampai kita mati saja. Ada yang bertanya, Ustadz, sampai kapan saya mau sholat, Ustadz? Sampai mati. Kok lama, Ustaz? Saya jawab, pede betul sampean. Kayak lama matinya. Kok berani betul sampean? Siapa yang menjamin sampean akan mati 60 tahun? Siapa yang menjamin sampean akan 70 tahun? Kita tak tahu, Pak. Ada orang makan mati. Ada orang minum mati. Ada orang tidur tak bangun lagi mati. Kita tak tahu, hadirin. Perhatikan. Saya hanya menyampaikan saja. Perkara hidayah, Allah lah yang akan mengetuk hati sampean semuanya. Saya tidak bisa memberi hidayah kepada sampean. Yang penting saya sudah sampaikan. Sayyidina Umar ketika pertama masuk Islam, Sayyidina Umar datang kepada orang-orang kafir waktu itu. Sayyidina Umar bilang kepada orang-orang kafir, ya kafir, masuklah ke dalam Islam. Ikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya orang kafir ini, ya Umar, saya sudah punya agama. Urus saja urusanmu. Sedangkan jangan urus urusan saya. Sayyidina Umar radhiyallahu an angkat tangan di depan dia. Ya Allah, saya sudah mengajaknya untuk menghadapmu ya Allah. Tapi dia tak mau. Ya Allah, tugas saya sudah menyampaikan. Tinggal urusan dia denganmu ya Rabb. Hidayah kalau hati sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang nabi tak mampu memberi hidayah, Pak. Apalagi hanya seorang khotib yang menyampaikan di Jumat. Maka kalau sampean sudah terketuk, ya Allah, saya harus berubah. Saya harus menjadi orang baik. Saya harus ke masjid. Saya harus subuh sholat di masjid berjamaah. Berarti Allah sedang mencintai kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahwana adzaban yaumal qiyamah." Sesungguhnya paling ringannya siksa nanti di hari kiamat. Paling ringan, paling ringan. Tidak ada yang lebih ringan daripada ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La rajulun, seseorang, tudha'u fi ahmasi qadamaihi, diletakkan kedua bara api di telapak kedua kakinya. Yuli minha dimahuhu, mendidih otaknya. Kalau kita mendapatkan kesengsaraan dalam hidup, Ustaz, saya miskin Ustaz. Bersabar Pak, miskin sementara. 60 tahun saja. Selesai itu sampean selesai. Ustaz, saya sakit Ustaz. Bersabar Pak, 60 tahun. Setelah 60 tahun istirahat. Istirahat. Bahkan dari saking nyenyaknya, disiram dengan air sudah tak mau bangun. Maka dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surga. Tetapi kalau kita tertipu daya dengan dunia ini,
Saya tutup dengan sebuah kisah. Entah kisah ini benar atau tidak, tapi untuk memotivasi kita untuk menambah iman kita. Dulu ada seorang raja, yang mana raja ini punya istri yang cantik luar biasa. Istrinya ini punya salah satu cincin berlian, indah berliannya. Suatu ketika cincin ini hilang. Akhirnya si istri ini bilang kepada rajanya, "Suamiku sayang, cincin saya hilang." Katanya suaminya, karena raja kaya. "Sudah, nanti saya belikan lagi. Sayangku, bukan perkara cincinnya, bukan perkara harganya, tapi di situ ada kenang-kenangan yang berharga." "Oh baik, kalau begitu saya buatkan pengumuman." Dibuatkanlah pengumuman. Siapapun saja yang menemukan, maka akan dikasih uang, mungkin kalau hitungan sekarang 1 triliun. 1 triliun. Akhirnya disebarkanlah pengumuman, ternyata dibaca oleh salah satu tukang kebun di istana itu. Datang tukang kebunnya, "Ya Raja, sebenarnya cincinnya jenengan itu tidak hilang. Tapi kemarin, waktu saya membersih-bersih di ruang tamu, cincin itu ada di meja lah kurang lebih. Akhirnya ada seekor burung yang tiba-tiba mau makan itu. Tapi sama saya diusir, akhirnya cincin itu diambil, dibawa sama burung itu." "Oh berarti cincin istri saya dibawa burung." "Betul Raja." "Oh ya baiklah." Akhirnya dibuat pengumuman sama Raja, disebarkan ke seluruh pedesaan, disebarkan seluruhnya. Barang siapa yang menemukan cincin Tuan Putri akan diberikan 1 triliun. Singkatnya hadirin, ada seseorang, mungkin kalau sekarang petani habis pulang dari tempat taninya, akhirnya dia di tengah perjalanannya dia bertemu dengan selokan yang sangat kotor luar biasa. Anggap kalau di Madura sekarang musim tembakau kan tidak hujan, Pak. Habis nyiram tembakaunya, akhirnya dia pulang, tiba-tiba dia bertemu dengan selokan yang mana di selokan ini bergelinaplah di bawah selokan tadi, ternyata cahaya bergelinap. Oh, kayaknya itu cincinnya. Dipandang lagi, oh betul, ternyata berbentuk cincin di dalam. Tanpa berpikir panjang, akhirnya orang ini langsung nyemplung ke dalam. Dicari. Lama dia mencari tapi tak menemukan apa-apa. Singkatnya, lewatlah seorang tokoh. Kalau sekarang seorang kiai. Si kiai ini lewat. "Wahai anak muda, apa yang kamu cari di sana? Memangnya kamu tidak punya air bersih ya di rumahnya? Kenapa kok kamu mandi di tempat itu?" Katanya si kiai ini. "Tuan Syekh," dia berpikir, kalau saya ngasih tahu, nanti Syekh ini akan ngambil juga ini. Jadi nanti saya tidak kebahagiaan. Masih belum ketemu, sudah mikir, takut diambil orang lain. Dicari tetap tidak menghiraukan. Akhirnya si kiainya bilang, "Anak muda, sudahlah, saya punya air bersih di rumah. Mandi di rumah saja. Kamu ini kayak orang gila mandi air kotor." "Kiai, sebenarnya, tapi ini rahasia ya, jangan kasih tahu kepada siapa-siapa." "Kenapa anak muda?" "Sebenarnya, Kiai ini tahu enggak bahwasanya ada pengumuman yang menemukan cincin Tuan Putri akan dikasih 1 triliun. Terus kenapa?" "Saya dari tadi mencari cincin itu. Tadi saya melihat ada di genangan air ini." Sama si Kiai ini ketemu. "Tidak Kiai, berapa jam kamu mencari?" "Sudah tak terhitung jamnya." Katanya si Kiai, "Sungguh kamu bodoh." "Kenapa Kiai?" "Coba angkat kepala kamu, lihatlah di atas kamu. Lihatlah di atas, ternyata cincin itu berada di atas pohon. Ternyata yang di bawah itulah hanya bayangan saja. Meskipun mencari sampai kiamat tak akan ketemu." Begitulah hadirin kehidupan dunia yang seakan-akan kita cari siang dan malam. Kalau kita mendapati ini, kita akan hidup selamanya. Ternyata itu hanyalah bayangan saja. Kehidupan yang sebenarnya, cincin yang sebenarnya ternyata ada di atasnya. Kehidupan yang sebenarnya bukan kehidupan yang kita cari di dunia ini siang dan malam. Sampai kita ambisi ternyata ketika sudah mendapatkan, itu ternyata belum didapatkan. Kehidupan yang sebenarnya nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma yassir lana umurana ya Allah, mudahkan semua urusan kami ya Allah. Allahumma yassir lana umurana, mudahkan semua urusan kami ya Allah.
Barangkali di antara kami ada yang sakit, mohon sembuhkan ya Rabb. Allahumma antas syafi la shifaa illa shifauka, syifaan la yughadiru saqaman, karena tidak ada kesembuhan kecuali darimu ya Allah. Sembuhkan penyakit fisik kami, keluarga kami ya Allah, dan juga sembuhkan hati kami ya Allah yang masih terlalu terpaut dengan kecintaan dengan dunia ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabb, kami mengaku bahwasanya kami cinta Rasulullah, kami mengikuti Rasulullah, sedangkan Rasulullah gunung dijadikan emas beliau tolak ya Allah, sedangkan kami yang mengaku umatnya ya Allah, emas ada di perut bumi kami gali ya Allah, sampai lupa untuk mengingatmu ya Rabbal Alamin. Allahumma ufir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ufir lana dzunubana di Jumat ini ya Allah. Apabila ada di antara kami yang datang penuh banyak dosa ya Allah, mohon di Jumat kami, di Jumat ini ya Allah, bersihkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair. Ya Allah ya Rabb, apabila Engkau masih perkenankan kami untuk hidup esok hari ya Allah, untuk melanjutkan kehidupan ya Allah, mohon tambahkan ketaatan kami kepadamu ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, apabila esok hari adalah akhir dari kehidupan kami ya Allah, jadikan akhir kalimat yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, yang terakhir doa kami ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai cita-cita terbesar kami ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Aqimis salah.